Hello, what's up? Jumpa lagi bersama saya Winir Uzumaki di channel saya Win Uzu. Jangan lupa like, subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol merah tulisan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like. Jika kalian merasa informasi dari video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian, silahkan share. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan sebuah materi berupa pengetahuan yang bisa membuat teman-teman menjadi tahu hal-hal yang paling menyakitkan dalam pacaran, yaitu selingkuh. Wow. Jadi selingkuh ini pengertiannya adalah salah satu tindakan penyelewengan atau pengkhianatan dalam suatu komitmen dalam hubungan dalam pasangan. Itulah definisi selingkuh. Ada orang yang bertanya, woi, seorang Winir bisa menasihati, si Winir itu tukang selingkuh. Kenapa dia bisa memberikan ciri-ciri orang-orang yang selingkuh? Nah, jadi jawabannya itu sederhana saja. Saya memang pernah selingkuh tapi itu dulu, dan saya berharap saya tidak akan selingkuh lagi. Dan saya berharap, saya berdoa, kan kita manusia tidak sempurna. Tapi tidak ada salahnya jika saya memberikan informasi ini kepada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah setia tapi pasangan selingkuh, siapa mau help? Itu kan sakit hati tuh. Jadi maka dari situ saya ingin memberikan materi ini. Oke. Jadi materi yang akan saya berikan itu adalah ciri-ciri dari pasangan kita yang selingkuh. Jadi pasangan selingkuh. Tapi sebelum itu saya mau teman-teman janganlah selingkuh, bukan karena ingin setia atau apa, tetapi karena ada hati yang kalian jaga dan kalian harus bertanggung jawab. Kenapa kalian bertanggung jawab? Karena kalian membawa pasangan kalian yang sebenarnya orang lain ke dalam kehidupan kalian, sehingga dia menyayangi kalian. Kenapa kalian harus selingkuh? Tidak baik. Oke, langsung ke poin. Ciri-ciri pasangan selingkuh yang pertama itu dia tampil lebih menarik. Dia tuh pasangan yang biasanya biasa-biasa saja ketika dengan kita, tiba-tiba dia mulai ganti parfum atau mulai penguntit, siap. Jadi maaf tadi ada biasa penguntit ya, biasa haters. Jadi kita kembali ke materi kita. Jadi ciri-ciri yang pertama itu dia tampil menarik. Dari pasangan kita yang biasa-biasa saja, dia menjadi tiba-tiba menarik, mulai dengan style yang dari dulu biasa-biasa mulai menjadi style yang terbilang kece badai, apalah, siapa mau help lah itu anjay, siapa mau help, jelas. Nah, itu kalian harus waspadai. Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Itu yang pertama, ciri yang pertama. Terus yang kedua itu sering menggunakan handphone. Atau dia aktif di media sosial. Jadi pasangan yang sering menggunakan handphone atau aktif di media sosial harus berhati-hati. Ini cenderung mudah bisa selingkuh. Apalagi jika kita mendapati pasangan kita yang aktif sampai tengah malam, itu perlu kita waspadai. Maksudnya perlu kita cari tahu kenapa dia bisa begitu. Masih pasangan kita bisa aktif tengah malam, tapi kadang kalau kita chat tidak balas, padahal dia sedang aktif atau dia online. Yang berikutnya lagi, tiba-tiba mengubah kode atau pola HP. Jadi dalam pasangan, biasa saya mengerti, saya pernah labil dulu. Dalam pasangan itu kita pernah yang tahu kode atau pola HP kita hanya pasangan kita, tapi tiba-tiba pasangan kita merubah pola atau kode dari handphone dia. Jadi kita harus curiga. Tidak mungkin kita curiga, harus curiga. Ini salah satu ciri-ciri. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pernah begitu. Ciri-ciri ini semuanya masuk di saya. Sebenarnya masih ada lagi, hanya saya membagikan sedikit. Terus yang berikutnya lagi, tiba-tiba riwayat chat atau panggilan di handphonenya itu bersih, atau dia sudah hapus. Ini kan menjadi curiga. Berarti dia ada telepon orang lain. Nah, makanya dia hapus bersih. Inilah biasa trik yang digunakan tukang selingkuh. Jadi pasangan-pasangan harus rajin-rajin lah periksa cek. Jangan menggantungkan cinta pada kepercayaan, karena kepercayaan itu bisa fatal ketika laki-laki
merasa dirinya dipercayai, jadi dia bisa berbuat semaunya. Bukan hanya lelaki tetapi wanita juga. Ketika kita percaya, jangan terlalu percaya. Yang berikutnya lagi, suka mencari kesalahan pasangan dalam hubungan. Jadi ada pasangan yang tukang selingkuh ini sering-sering mencari kesalahan pasangannya. Jadi apapun dia selalu membuat pasangan itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya dirinya merasa bersalah. Jadi dia tidak mau, secara psikologis jiwanya tertekan sehingga dia mau melampiaskan ke pasangannya sehingga membuat pasangannya selalu bersalah. Jadi ada bahan nanti ketika mungkin dia ketahuan selingkuh, jadi dia bisa menyalahkan pasangan. Kamu menjadi tidak lebih menarik, kamu menjadi seperti ini, kamu tidak seperti dulu lagi. Itu yang biasa dikatakan pasangannya selingkuh. Yang berikutnya lagi, gugup ketika ada panggilan telepon atau bunyi SMS atau WhatsAppan masuk ketika bersamaan. Jadi pasangan tukang selingkuh ini gugup. Jadi dia tidak betah jika bersama-sama atau berlama-lama dengan kita. Ketika ada panggilan telepon, dia gugup. Kadang angkatnya lama, terus tiba-tiba waktu dia angkat telepon dia halo sengaja omong, ya halo, oh iya begitu, iya begitu. Padahal yang menelpon berbicara lain, dia sengaja begitu. Itu yang harus kalian curigai. Itulah ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Dan yang terakhir, teman-teman pasangan itu menjadi tidak nyaman ketika dekat dengan kita. Ya, teman-teman pasangan sudah tahu kalau pasangan kita selingkuh. Jadi mereka cenderung merasa bersalah, mau kasih tahu atau tidak. Jadi mereka merasa tidak nyaman jika bersama kita, takut keceplosan berbicara atau seperti apa itu. Jadi yang itulah ciri-ciri pasangan kita selingkuh. Ya, kita mengulang kembali ya. Yang pertama itu tampil lebih menarik, yang kedua sering menggunakan handphone atau aktif di media sosial, yang ketiga tiba-tiba mengubah pola atau kode HP, yang keempat riwayat chat atau panggilan bersih, yang kelima itu suka mencari-cari kesalahan pasangan, yang keenam gugup ketika ada panggilan atau chat masuk ketika bersama kita, dan yang ketujuh teman-teman pasangan tidak nyaman ketika berada di dekat kita. Jadi itu informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa melihat dari sini jika ingin mempertahankan hubungan, jika mendapati pasangan Anda selingkuh, ya kalau memang masih bisa diperbaiki silahkan perbaiki. Kalau tidak, untuk apa kita mempertahankan yang tidak layak untuk dipertahankan. Jadi itu informasi dari saya. Jika suka dengan video ini silahkan like. Jika merasa informasi ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe. Dan sekian itu dari saya. Tekos. Ciao.